Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Akmil Channel. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga tinggalkan komen di bawah dan juga like-nya. Oke, sebelumnya kita udah belajar materi bahasa Inggris kelas 10. Teman-teman bisa pelajari lagi. Remember, practice make perfect. Apalagi di pelajaran bahasa kita harus banyak praktek. Karena menurut pengalaman, murid-murid Indonesia walaupun sudah belajar bahasa Inggris di sekolah selama bertahun-tahun, tapi ketika mereka dihadapkan pada situasi real dalam berbahasa Inggris, mereka seperti blank, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Nah, itu diakibatkan karena metode yang diajarkan di sekolah lebih seperti belajar sains, mana kita coba melihat materinya saja dan mengerjakan soal, fokus ke writing dan lain-lain. Tapi dalam komunikasi ada 4 pilar yang harus dimaksimalkan, yaitu listening, speaking, writing, and reading. Dan untuk reading dan listening ada beberapa tips yang sangat berguna di dalam bahasa Inggris, yaitu buat teman-teman yang suka nonton film-film berbahasa Inggris, maka teks yang dipakai lebih baik di setup ke teks bahasa Inggris. Nah, itu akan sangat membantu banget. Itu akan sangat membantu sekali untuk listening maupun untuk menambah vocabulary dan juga membiasakan kita dengan aksen-aksen bahasa Inggris. Oke, demikian salah satu tips. Sekarang kita lanjutkan belajar ke materi berikutnya. Tetap semangat, fokus, dan practice. Let's go. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu Unit 4. You often make an appointment and sometimes you have to cancel an appointment. Kamu sering membuat sebuah janji dan kadang-kadang kamu harus membatalkan sebuah janji. What would you say? Apa yang akan kamu bilang? In another case, di kasus yang lain, your friend looks very sad because he got a bad mark. Temanmu kelihatan sangat sedih karena dia mendapatkan nilai yang buruk. What would you say to show your sympathy? Apa yang akan kamu katakan untuk menunjukkan simpatimu? You will learn those expressions in this unit. Kamu akan belajar ekspresi-ekspresi ini di unit atau bagian ini. Read and practice all the dialogues to improve your speaking skills. Bacalah dan praktekkanlah semua dialog-dialog untuk meningkatkan kemampuan berbicaramu. Expressions. Brief materials. Materi singkat. Making, accepting, and cancelling an appointment. Membuat, menerima, dan membatalkan sebuah janji. Read the following dialogues. Bacalah dialog berikut. Oke, seperti biasa, teman-teman ulangi setelah saya membaca. Kalau tidak bisa bersuara keras, maka teman-teman bisa dengan suara yang kecil juga tidak apa-apa. Kan tetapi saya sarankan jangan cuma diam, tetapi harus membuka mulut, karena ini adalah pelajaran bahasa. Wenda, do you fancy going for lunch? Oke, silakan diulangi. Yeah, why not? Silakan diulangi. After school at Bonita's food stall? Yes. Yes. See you there then. See you. Oke, Wenda, apakah kamu mau pergi makan siang? Ya, kenapa enggak? Sesudah sekolah di warung Bonita ya. Yap. Sampai ketemu di sana kalau gitu. Sampai ketemu. The sentences in bold are used to make and accept an appointment. Kalimat yang ditebalkan digunakan untuk membuat dan menerima sebuah janji. In the dialogue, Fiska make an appointment with Wenda. Di dialog tersebut, Fiska membuat sebuah janji dengan Wenda. She asked Wenda to have lunch at Bonita's food stall after school.
She says, after school at Bonita's food stall. Dia meminta Wenda untuk makan siang di warung Bonita sesudah sekolah. Dia mengatakan, sesudah sekolah di warung Bonita, to make an appointment, untuk membuat janji. Wenda accept it by saying yes. Wenda menerimanya dengan mengatakan ya. Here are some expressions we can use to make and accept an appointment. Ini adalah beberapa ekspresi yang kita bisa gunakan untuk membuat dan menerima janji. Oke, making an appointment, membuat janji. Accepting an appointment, menerima janji. Silakan diulangi setelah saya. Will you pick me up at 2 p.m.? Okay, I will be there on time. What if we go cycling on car-free day next Sunday? No problem, I'm free on Sunday. Will you go out with me tonight? Sure, I'd love to. What if we go swimming this afternoon? Good idea. I will come to your house at 3 p.m. Is it alright? Definitely. Oke, artinya will you pick me up at 2 p.m.? Akankah kamu menjemput saya pada jam 2 siang? Oke, pick me up, menjemput saya. Pick up, menjemput. Terus dijawab, okay, I will be there on time. Oke, aku akan berada di sana tepat waktu. Selanjutnya, what if we go cycling on car-free day next Sunday? Gimana kalau kita bersepeda pada car-free day hari Minggu depan? Jawabannya, no problem, nggak masalah. I'm free on Sunday. Saya bebas pada hari Minggu. Selanjutnya, will you go out with me tonight? Akankah kamu keluar dengan saya malam ini? Jawabannya, sure, pasti, I'd love to. Dengan senang hati. Selanjutnya, what if we go swimming this afternoon? Gimana kalau kita pergi berenang sore ini? Good idea, ide yang bagus. I will come to your house at 3 p.m. Is it alright? Aku akan datang ke rumahmu jam 3 siang. Nggak apa-apa kan? Pastinya. Oke. Selanjutnya, nah ini percakapan kalau kita menolak an appointment. Nah, kalau ini menerima, kalau ini meng-cancel, membatalkan sebuah janji. Oke, ulangi setelah saya. Ferdi, can we talk for a second? Yes, sure, if there's something serious. Yes, in fact, I have to cancel our appointment this afternoon. I'm sorry, Ferdi. Tell me why you have to cancel it. We don't have much time left. We only have 3 days to prepare our drama performance. Oke. Artinya, Ferdi, bisa kita bicara sebentar? Ya, pastinya. Is there something serious? Ada yang serius kah? Yes, in fact, I have to cancel our appointment this afternoon. I'm sorry, Ferdi. Ya, nyataannya, saya harus membatalkan perjanjian kita sore ini. Maaf ya, Ferdi. Tell me why you have to cancel it. Ceritakan kepada saya kenapa kamu harus membatalkannya. Kita tidak punya banyak waktu lagi yang tertinggal. Kita hanya punya 3 hari untuk mempersiapkan pentas drama kita. Selanjutnya, Ayu said, oke, ulangi setelah saya. I know that, but I can't avoid this. I have to keep my mother company in the hospital tonight. She suffered a heart attack just now. Silakan. Oh, I'm sorry to hear that. I hope she'll be fine very soon. Well, you take care. Let me handle everything. Silakan diulangi.
Baca. Oke, artinya Ayu mengatakan, saya tahu itu, tapi saya tidak bisa menghindari ini. Avoid, menghindari. Saya tidak bisa menghindari ini. I have to keep my mother company. Saya harus menjaga ibu saya. Saya harus menemani ibu saya in the hospital tonight. Di rumah sakit malam ini. Selanjutnya Ferdi menjawab, oh, I'm sorry to hear that. Oh, maaf mendengar hal tersebut. I hope she'll be fine very soon. Saya harap dia akan baik-baik saja secepatnya. Well, baiklah. You take care. Baiklah, hati-hati ya. Let me handle everything. Biar saya yang mengatur semuanya. The sentence in bold is used to cancel an appointment. Kalimat yang dicetak tebal digunakan untuk membatalkan sebuah janji. In the dialogue, Rose has to cancel the appointment. Di dialog tersebut, Rose harus membatalkan janjinya. Okay, I think in here name is Ayu, not Rose. Okay, ada sedikit kekeliruan. Because she has to keep her mother company at the hospital. Karena dia harus menjaga ibunya, dia harus menemani ibunya di rumah sakit. Although Rose cancels the appointment, Ferdi is alright. He says you take care. Walaupun Rose membatalkan janji, Ferdi tidak apa-apa. Dia mengatakan, kamu hati-hati. Here are some expressions we can use to cancel an appointment. Ini adalah beberapa ekspresi yang kita gunakan untuk membatalkan janji. Oke, ulangi setelah saya. Silahkan dibaca. Canceling an appointment. Membatalkan sebuah janji. Selanjutnya, kolom yang kedua, responding to the cancellation. Okay, good. I'm sorry I can't meet you today. I have to see my dentist. Can we reschedule? Maaf, saya tidak bisa bertemu kamu hari ini. Saya harus melihat dokter gigi saya, atau saya harus bertemu dokter gigi. Bisakah kita atur ulang? That's okay. Selanjutnya, we are terribly sorry we have to cancel our appointment. Mr. Tanaka's flight is delayed for 2 hours. Well, it's alright. Some other time, maybe. Oke, kami sangat-sangat minta maaf. Kami harus membatalkan janji kami. Pak Tanaka, penerbangan Pak Tanaka diundur selama 2 jam. Oke, tidak apa-apa. Di waktu yang lain mungkin. Selanjutnya, I'm afraid I have to defer our appointment because I have urgent business to do. Oke. How disappointing. Saya takut saya harus membatalkan janji kita karena saya ada urusan mendesak yang harus dilakukan. So disappointing, mengecewakan. Selanjutnya, sorry I can't meet you this weekend since I have another appointment. Akan diulangi. Maaf, saya tidak bisa bertemu kamu akhir pekan ini karena saya ada janji yang lain. Don't worry, we can meet next time. Jangan ragu atau jangan khawatir, kita bisa bertemu di lain waktu. Oke, selanjutnya materi showing sympathy. Menunjukkan simpati. Read the following dialogue. Bacalah dialog berikut. Oke, ulangi setelah saya. Why are you so nervous, Erin? I forgot to bring my homework and assignment. In fact, I prepared them on the desk, but I forgot to bring them. I'm sorry to hear that.
What should I do? Oke, artinya, kenapa kamu kelihatan nervous, Erin? Saya lupa membawa PR dan tugas. Kenyataannya, saya sudah mempersiapkannya di atas meja, tapi saya lupa membawanya. I'm sorry to hear that. Oh, maaf mendengar hal tersebut. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Selanjutnya, Hayong bilang, You better tell Mr. Burhan about it. You have to tell the truth. I think he will understand. Then you can submit your work tomorrow. Akan diulangi. Selanjutnya, Erin said, You are right. Thank you for your concern. Ah-Yong, not at all. Oke, jadi Ah-Yong bilang, You better tell Mr. Burhan about it. Lebih baik kamu bilang Pak Burhan tentang itu. Kamu harus bilang kebenarannya. You have to tell the truth. I think he will understand. Saya pikir dia akan mengerti. Then, kemudian, you can submit your work tomorrow. Kamu bisa mengumpulkan tugasmu besok. Erin bilang, You're right, kamu benar. Terima kasih untuk perhatianmu. Ah-Yong bilang, Not at all. Tidak apa-apa. The sentence in bold is used to express sympathy. Kalimat yang dicetak tebal digunakan untuk mengekspresikan simpati. I'm sorry to hear that. We should show our sympathy when our family, friends, and colleagues experience something bad or go through a terrible situation. Kita harus menunjukkan simpati kita ketika keluarga kita, teman-teman kita, atau kolega kita mengalami sesuatu yang buruk, or go through a terrible situation, atau melewati hal yang buruk, melewati situasi yang buruk. Here are some expressions we can use to show our sympathy. Ini adalah beberapa ekspresi yang kita gunakan untuk memperlihatkan simpati kita. Showing sympathy, menunjukkan simpati. Oke, ulangi setelah saya. I'm sorry to hear that. Oh dear, I know how it feels. What a terrible situation for you. Poor you. What a shame. You must be upset. Oke, artinya I'm sorry to hear that. Oh, maaf mendengarkan hal tersebut. Oh, sayang, aku tahu bagaimana rasanya. Oh, sungguh situasi yang buruk buat kamu. Oh, kasihan kamu. What a shame, memalukan sekali. You must be upset, kamu pasti kecewa. Please accept my condolences. Akan diulangi. You have my deepest sympathy. What a terrible situation. That's a pity or shame. Oh, that's awful. Oke, artinya tolong terima rasa duka cita saya. You have my deepest sympathy. Kamu memiliki rasa simpati saya yang dalam. What a terrible situation. Sungguh situasi yang buruk. That's a pity or shame. Oh, itu memalukan sekali. Oh, that's awful. Oh, itu buruk sekali. Oke, demikian cara kita mengungkapkan rasa simpati di dalam bahasa Inggris. Ingat, bisa diulang-ulang videonya. Yang penting practice. Jangan cuma mendengarkan, tapi langsung praktek dan mengaplikasikan pelajaran ini di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini ada kata yang bagus, character building. Congratulate your friends for their achievement. Selamat, ucapkan selamat pada teman-temanmu untuk prestasi mereka. Oke, selanjutnya ini latihan-latihan. Kita bisa banyak temukan di internet. Selalu kerjakan latihan-latihan ini agar bisa meningkatkan skill dan kemampuan bahasa Inggris kita. Selanjutnya ini ada recount text. Kita udah pelajari di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek lagi di video sebelumnya.
Karena pada dasarnya materinya sama persis, cuma beda contoh saja. Recount text biasa digunakan di cerita-cerita biografi atau di cerita-cerita sejarah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke grammar section. In order to and so that. Oke. Bagian ini juga sangat penting, kita bisa manfaatkan dan gunakan pelajaran ini di keseharian. Karena ini sebuah materi yang saya kira sangat berguna sekali. Jadi tetap fokus. Read the following sentences. Bacalah kalimat-kalimat berikut. First, oke, teman-teman ulangi setelah saya. The students always leave home for school early in order to arrive at school on time. Akan diulangi. Murid-murid selalu meninggalkan rumah untuk sekolah lebih awal agar datang ke sekolah tepat waktu. Oke, jadi in order to dan so that ini diartikan agar ya. Kalimat yang kedua, I never forget to check my things before leaving for school so that I won't leave anything at home. Silahkan diulangi. Saya tidak pernah lupa mencek barang-barang saya sebelum berangkat ke sekolah agar saya tidak meninggalkan apa-apa di rumah. Okay, the words in bold type, in order to and so that, kata-kata yang dicetak tebal, in order to and so that, are used to talk about people's purposes. Nah, ini kata kuncinya. Kata-kata yang dicetak tebal, in order to and so that, digunakan untuk bicara tentang tujuan seseorang. Purposes, tujuan. They tell the reasons why people do something. Jadi, kalimat ini menceritakan alasan, reasons, alasan kenapa orang melakukan sesuatu. In sentence 1, dalam kalimat yang pertama, the students always leave home for school early because they don't want to be late. Murid-murid selalu meninggalkan rumah untuk sekolah awal karena mereka tidak mau terlambat. In sentence 2, di kalimat yang kedua, I never forget to check my things before leaving for school because I don't want to leave anything at home. Saya tidak pernah lupa mencek barang-barang saya sebelum berangkat ke sekolah karena saya tidak mau ketinggalan apa-apa di rumah. Oke. Nah, tolong diingat patternnya, pola, rumus atau bentuknya. Yang pertama positif. Kalau kalimatnya positif, titik 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 plus in order to plus verb base plus titik titik titik. Bentuk yang kedua, kalau dia tidak ada verb, titik 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 plus so that plus subject plus can, could, will, would plus titik titik. Jadi ini bisa dipilih can or could sama saja, bisa will or would, akan. Example, contoh. Ulangi setelah saya. Maya has a broom in order to sweep the front yard. Maya memiliki sebuah sapu agar bisa menyapu halaman depan. Selanjutnya, Eki turned off the radio so that he can study well. Akan diulangi. Eki mematikan radio agar dia bisa belajar dengan baik. Selanjutnya, my father always goes cycling in order to keep his body fit and healthy. Silakan diulangi. Ayah saya selalu pergi bersepeda agar menjaga tubuhnya sehat. Selanjutnya, mother bought a washing machine so that she can wash the dirty laundry quickly.
Akan diulangi. Ibu membeli sebuah mesin cuci agar dia bisa mencuci laundry yang kotor dengan cepat, quickly, dengan cepat. Selanjutnya ada negatif. Rumusnya yang dipakai adalah titik plus in order not to, ditambahkan not to, plus verb base, kata kerja dasar, plus titik. Selanjutnya titik plus so that, plus subject, plus can, could, will, would, plus not, plus titik. Sama kayak di atas, cuma ditambahkan not. Ini juga ditambahkan not to. Contoh, silakan dibaca agar bisa dipahami dengan mudah. We study every night in order not to have difficulties when the teachers give tests. Akan diulangi. Kami belajar setiap malam agar tidak memiliki kesusahan atau kesulitan ketika guru memberikan ujian. Selanjutnya, Lisa always goes to sleep early so that she will not be sleepy at school. Lisa selalu pergi tidur lebih awal agar dia tidak ngantuk di sekolah. Sleepy, mengantuk. Selanjutnya, I turned down the volume in order not to disturb my sister who was preparing for her final exam. Silakan. Saya menurunkan volume agar tidak mengganggu, agar tidak mengganggu saudara perempuan saya yang sedang mempersiapkan untuk ujian akhirnya. Preparing, mempersiapkan. Oke, contohan terakhir. People love riding motorbikes so that they would not be trapped in a traffic jam. Silakan dibaca. Orang suka mengendarai sepeda motor agar mereka tidak terjebak di kemacetan. Oke, trap, terjebak. So that they would not be trapped in a traffic jam. Agar mereka tidak terjebak di kemacetan. Oke, demikian materi untuk grammar section kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah, atau kalau ada materi yang kurang mengerti atau mau saya bahas lebih mendalam, silahkan juga ditulis komen di bawah agar saya bisa membuat di materi video berikutnya. Oke, demikian materi di dalam bab ini, sisanya latihan-latihan. Semoga bermanfaat dan selalu praktis. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Ketemu lagi di lessons berikutnya. See you.